Perang Aceh yang berlangsung dari 1873 hingga 1904 merupakan konflik antara kerajaan Aceh dan pemerintahan kolonial Belanda. Awal mula perang ini dipicu oleh keinginan Belanda untuk menguasai Aceh yang kaya akan sumber daya alam serta untuk memperluas pengaruhnya di Nusantara. Serangan Belanda pada tahun 1873 menandai dimulainya perang secara resmi. Meskipun Belanda berupaya untuk menaklukkan Aceh dengan berbagai strategi militer, perlawanan dari penduduk lokal berlangsung lama dan sengit, menjadikan konflik ini sebagai salah satu perang paling lama dalam sejarah kolonial Belanda di Indonesia. Hey, come here. Hello, Dad. And Sultan, bagaimana ini? Wilayah Aceh semakin terancam. Kita harus melakukan sesuatu untuk mempertahankannya. Benar, bagaimana kita minta bantuan kepada Amerika Serikat. Itu usulan yang bagus. Baiklah, saya akan mengirimkan surat untuk Amerika Serikat. Sultan Mahmud bertemu dengan Saders dari Amerika Serikat. Oh, temanku dari Aceh. Let's see here. Ini adalah surat dari Aceh. Aceh ingin meminta bantuan kepada Amerika Serikat. Baiklah. Saya akan menerima permintaan dari kalian dengan membuat perjanjian. Baik, saya akan menyetujui. Oke. Sementara itu di markas Belanda, Gimana ini? Aceh telah dibantu kita akan meminta pertemuan dengan Sanders agar ia membatalkan perjanjian ini. tenang saja. Besok kita akan bertemu Sanders. keesokan harinya. Hi, it's me and Sanders. Hai, terima kasih atas kedatangannya. Di sini kita akan membahas sesuatu. Apa yang akan kita bahas? Apakah ini berhubungan dengan perjanjian Aceh? Yes, that's right. Kami meminta Anda untuk membatalkan perjanjian tersebut karena Anda telah dimanfaatkan oleh Aceh. Apa? Dimanfaatkan? Baiklah, saya akan membatalkan perjanjian ini dan kembali ke Amerika Serikat. Terima kasih atas informasi yang telah kami berikan. Iya, terima kasih. Peperangan pertama dimulai. Belanda melawan Aceh yang tidak jadi mendapatkan bantuan oleh Amerika Serikat. Indah sekali negeri ini. Sayang apabila Belanda tidak berhasil menguasainya. Hei, Sultan Mahmud, lebih baik Anda menyerah ke kerajaan Belanda. Tidak semudah itu, kami tidak akan menyerah karena ini tanah kelahiran kami. Benar, tanah Aceh adalah milik kami dan selamanya akan menjadi milik kami. Jika ini mau kalian, tunggu persembahan dari kami semua. Serang! Peperangan terjadi dan menyebabkan Sultan Mahmud gugur akibat serangan dari Belanda. Prajurit-prajurit Belanda mendatangi pedagang Aceh. Perdagangan di wilayah Aceh akan kami tutup. Tidak boleh lagi yang ada pedagang di sini. Apa? Bagaimana nasib kami jika wilayah Aceh perdagangan ditutup? Itu bukan urusan kami. Tidak, kita harus tetap melakukan perdagangan dan mendapatkan uang untuk para pejuang. Benar sekali. Ayo. Di kediaman Teku Umar dan Cut Nyadin. Setelah gugur Sultan Mahmud pada peperangan kemarin, kita tidak bisa tinggal diam untuk menghadapi Belanda. Benar, kita harus melakukan sesuatu. Aku memiliki satu strategi untuk menghadapi Belanda. Teku Umar mendatangi markas Belanda.
Wahai Belanda, saya memutuskan untuk menyerah kepada Anda. Wow, akhirnya yang kita tunggu-tunggu terjadi. Baiklah jika itu keputusan Anda. Selamat bergabung di kelompok kami. Untuk menyambutnya, mari kita berpesta. Dan Anda kami gelar sebagai Teku Johan Pahlawan. Kita tidak cukup bodoh cukup benar. Tidak, itu yang sudah kupikirkan sejak lama. Aku melakukan itu untuk Aceh. Percayalah padaku. Tapi Teku Umar, Lihatlah sekarang, aku sedekat ini dengan Belanda. Aku bisa membodohi mereka. Percayalah padaku. aku percaya padamu. Lakukanlah apa yang harus kau lakukan. Keesokan harinya, Suamimu hebat sekali, dia telah memimpin pasukan kita. Aku harap Belanda akan hancur. Iya, Apa kau sudah tahu apa yang akan dilakukan suamimu pada Belanda nanti? aku tidak tahu. Bagaimana kau ingin Cutnya Din? Harusnya suamimu sudah memberitahumu. Tapi dia tidak. Pasti dia memberitahumu. Kenapa kau terdiam? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang, Teku Umar. Selamat siang, Cuk Mutia. Bolehkah aku meminjam cutnya Din sebentar? Mengapa kau harus mengatakan hal itu padaku? Kalian berbicaralah. Aku akan pergi dulu, Cutnya Din. Aku permisi. Kau memberitahunya. Bagaimanapun dia pasti akan tahu karena dia adalah seorang anak petinggi dulu. Informasi apapun pasti dia akan tahu. Aku ingin dia tidak tahu. Sudahlah, kita lakukan ini untuk Aceh. Baiklah. karena merahasiakan rencana itu, Teku Umar dan Cut Nyadin dituduh sebagai pengkhianat oleh masyarakat Aceh. Pengkhianat, sungguh. Kau dan suamimu adalah pengkhianat, Cut Nyadin. Sopankan suaramu, aku lebih tua darimu. Untuk apa kau bersikap sopan pada pengkhianat? Tidak bisakah kau ingat janji yang pernah kau ucapkan pada suami pertamamu saat ia meninggal? Kau bilang kau ingin menghancurkan Belanda dan membela rakyat Aceh. Tapi sekarang kau mengkhianatinya, Cut Nyadin. Kenapa kau terdiam? Di mana mulutmu itu? Tidak bisakah kau ingat bahwa kau bilang kau ingin menghancurkan Belanda dengan tanganmu sendiri? Haruskah aku menjawabnya sekarang? Cut Nyadin, dulu aku mengira kau adalah seorang wanita yang pemberani dan tangguh. Tapi sekarang kau terlalu rendah, sangat rendah untuk dikatakan seperti itu. Pergilah Mutia, dan terlalu jauh menuduhku. Datanglah esok hari jika kau ingin tahu yang sebenarnya. Aku harap kau dapat menjaga omonganmu, Cut Nyadin. Aku akan pergi sekarang dan kembali lagi esok hari untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Keesokan harinya, Hari ini aku akan menyerang pasukan. Apakah kamu sudah yakin dengan ucapannya? Kau sudah mempersiapkannya dengan matang? Kami tidak ingin menerima kekalahan. Saya tidak akan menghentikan jika semuanya belum siap. Alright, lakukan penyerangan ini dengan sebaik mungkin. Itu dia, ikuti suamimu, Cut Nyadin. Aku berhasil, lihat apa yang sudah aku bawa. Mudah sekali Belanda itu untuk dibodohi. Dan lihatlah hasil dari strategi yang kau lakukan. Maafkan aku, Cut Nyadin. Jika saja aku mengetahui strategi kalian dari awal, tidak mungkin aku memaki-makimu seperti kemarin. Dan terima kasih juga Teku Umar atas perjuanganmu membantu rakyat Aceh. Maafkan aku sekali lagi. Tidak apa-apa, sekarang kami telah merahasiakan izin darimu. Kurang ajar, berani-beraninya Teku Umar menipuku. Of course, kita harus melakukan pembalasan, Jenderal. Dan mau dikatakan lebih bodoh daripada rakyat Aceh. Ya, kita tidak boleh dibodohkan oleh mereka. Kita harus menyewa mata-mata agar tahu keberadaan Teku Umar dan kelemahan Aceh. keesokan hari di markas Belanda. Apa benar ini markas Belanda? Hey, how are you? I'm Senahur Grind. Oh, that's one. Welcome to Dongandola. Wah, saya indah sekali negeri ini. Ya, tapi asal kamu tahu, Aceh sangat sulit untuk dilakukan. Sudah berbagai cara yang saya lakukan tapi tidak berhasil. Di sini saya meminta bantuan kepadamu untuk meneliti kelemahan Aceh. Baiklah, akan kuusahakan semaksimal mungkin. Aku berharap penyerangan ini akan berhasil. Melihat dari kesiapanmu, Teku Umar, aku yakin ini akan berhasil. Doakan saja kami minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi kemudahan. Itu
Kau harus berhati-hati, berjanjilah. Sebaiknya aku tidak di sini. Aku pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik Nadine, jagalah ke Aceh dengan baik dan rawatlah anak kita hingga dia tumbuh menjadi wanita seperti dirimu. Apa maksud kau berkata seperti itu? Tidak apa-apa. Ayo kita sholat dulu, sudah waktunya sholat isya. Aku akan berangkat besok pagi. Saya telah mendapatkan informasi Jenderal. Apa itu? Katakan. Pada tanggal 11 Februari, Tengku Umar akan melakukan penyerangan ke Melabo. Bagus, itu informasi yang sangat berharga untukku. Dikarenakan Belanda sudah mengetahui lebih dulu rencana Tengku Umar, maka Belanda dapat membunuh Tengku Umar. Cik Nadine, Ada apa? Kenapa kau mendatangiku? aku minta maaf Cik Nadine, tapi suamimu, Kenapa dengan suamiku? Apa yang terjadi padanya? suamimu gugur tertembak peluru. Apa? Anda masih berbohong. Aku tidak mungkin meninggal. Sebagai perempuan Aceh, kita tidak boleh meneteskan air mata sedikit pun untuk orang yang sudah syahid. Setelah kejadian itu, Cuk Nyadin yang memimpin perlawanan di Aceh. Namun lama-kelamaan, Cuk Nyadin sudah semakin tua dan tidak mampu lagi untuk melakukan perlawanan. Sehingga pada suatu hari, Belanda menyerang markas Cuk Nyadin di Betong Lesage. Mereka mulai melakukan pertempuran kembali. Nyadin, kau tidak apa-apa? Mutia, bawa dia pergi. Kumohon. Tidak, aku tidak akan mungkin meninggalkanmu. Pergilah. Ini demi Aceh. Tidak. Tidak. Aku tidak akan membiarkanmu, Belanda. Kau sudah tua dan tak akan bisa melawan lagi. Prajurit, bawa dia. Cuk Nyadin berhasil diasingkan ke Sumedang pada 11 Desember 1906 dan wafat pada 6 November 1908. Sedangkan Cuk Nyak Mutia gugur pada 24 Oktober 1910. Perang Aceh benar-benar berakhir pada tahun 1912.